Jika kita sedang menghadapi masalah, di mana kenyataan yang terjadi berbeda dengan harapan, seringkali membuat kita kecewa. Bahkan saat kita berbuat kesalahan terhadap suatu perkara, tidak jarang kita menyalahkan diri sendiri. Sebenarnya, sangat bisa dipahami kalau semua orang pernah menyesal setelah berbuat salah. Ya, mengakui kesalahan memang baik dan penting. Tapi bukan berarti kita bisa terus-menerus menyalahkan diri sendiri. Jika hal itu dibiarkan, tubuhmu bisa merespon hal tersebut dengan negatif. Bahkan, kondisi fisik dan mentalmu bisa terancam karenanya. Lantas, mengapa perasaan ini bisa muncul? Gimana sih cara mengatasinya? Yuk simak penjelasan berikut dari psikolog Aditi. Jangan lupa di like and subscribe. Apakah kamu pernah menyalahkan diri kamu sendiri? Pernah. Saya pernah menyalahkan diri saya sendiri. Pernah banget, sering. Pada situasi atau kejadian apa sih yang pernah buat kamu menyalahkan diri kamu sendiri? Ketika saya tidak berprestasi dan ketika orang terdekat saya membutuhkan pertolongan, tapi saya tidak dapat menolong mereka. Itu saya merasa bersalah pada diri saya sendiri. Ketika saya melakukan sesuatu hal dengan lalai atau yang saya ingin tuju itu tidak tercapai. Saya lagi ngerjain ujian atau soal gitu, terus ada temen aku yang udah selesai duluan, kayak aku kok belum selesai ya, kayak gitu. Aku tuh jadi panik sendiri, kayak ngeblank, otak aku langsung ngeblank. Apa sih yang sering kamu ucapkan saat kamu merasa kesal dengan diri kamu sendiri? Saya katakan saya bodoh, saya tidak mampu, saya tidak dapat membanggakan keluarga saya, dan saya tidak dapat diandalkan. Memang saya ini nggak berguna gitu. Saya ini tidak pernah menyiapkan sesuatu hal dengan matang. Saat aku tahu aku salah, aku jadi nyalahin diri aku sendiri sih. Tapi dalam hati itu kayak, tapi gimana sih, seharusnya tuh lu bisa. Bagaimana perasaanmu setelah memarahi diri kamu sendiri? Perasaannya pasti capek, karena ketika kita menyalahkan diri kita sendiri, itu tenaga kita terkuras banyak. Tidak merasa, oh berarti harus mencoba lagi. Ya lega aja gitu, karena udah mengutarakan gitu suara hati. Nah, gimana nih editor setelah dengar jawaban dari ketiga teman kita? Makin penasaran kan? Yuk kita simak penjelasan dari psikolog Aditi. Hai Aditers, perkenalkan aku Josephine. Aku adalah salah satu psikolog klinis di Aditi Psychological Center. Oke, self-blame atau menyalahkan diri sendiri. Itu merupakan sebuah perilaku di mana kita merasa bertanggung jawab secara penuh terhadap berbagai peristiwa yang tidak menguntungkan atau peristiwa-peristiwa negatif yang terjadi pada diri kita. Nah, menurut seorang ahli bernama Janov Bloom, dia membagi self-blame ini menjadi dua tipe. Yang pertama adalah kita menyalahkan perilakunya, dan yang kedua kita menyalahkan karakter diri kita. Nah, self-blame ini juga disebut sebagai salah satu bentuk kekerasan emosional yang bersifat toksik karena dapat membuat kita jadi terjebak pada perasaan bersalah, kemudian kita jadi menyesal, dan juga punya kecenderungan untuk menghukum diri kita sendiri. Dan juga membuat kita jadi terbelenggu pada berbagai peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan itu, sehingga tidak punya kesempatan untuk maju karena kita hanya fokus pada kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Biasanya self-blame ini terjadi ketika kita mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan atau tidak menguntungkan pada diri kita, atau bahkan ketika kita menjadi korban dari sebuah peristiwa yang bersifat traumatis. Nah, self-blame ini juga merupakan bentuk dari mekanisme psikologis di mana ini merupakan sebuah coping emosional untuk mengurangi perasaan-perasaan yang tidak nyaman seperti rasa sakit, rasa bersalah, guilty feeling, kemudian rasa malu, dan lain sebagainya. Sehingga kita lebih memilih untuk menyalahkan diri kita sendiri, menghukum diri kita sendiri untuk kemudian terbebas dari perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan itu. Dan juga self-blame ini sebagai bentuk mekanisme psikologis juga untuk sebagai upaya kita untuk mengambil alih lagi, mengontrol kembali hidup kita gitu.
Nah, ada berbagai penyebab orang melakukan self-blame. Yang pertama adalah dia merupakan korban gaslighting, atau dia dimanipulasi oleh pelaku atau juga oleh orang lain. Yang kedua, dia merupakan korban dari victim blaming, di mana lingkungan sekitarnya punya tendensi untuk menyalahkan korban atas sebuah peristiwa yang tidak menyenangkan atau sebuah peristiwa yang traumatis. Yang ketiga, self-criticism yang tinggi, di mana seseorang yang punya standar tinggi terhadap dirinya itu juga punya tendensi untuk menyalahkan diri sendiri dengan lebih besar. Karena ketika kita tidak bisa sesuai standar itu, kemudian kita mengkritik diri kita sendiri, maka kita akan cenderung untuk menyalahkan diri kita. Yang keempat adalah adanya perasaan bersalah, malu, atau cemas yang intens dan kronis, di mana kita menyalahkan diri kita sendiri dengan tujuan untuk mengurangi perasaan-perasaan yang tidak nyaman tersebut. Dan yang kelima adalah illusion of control, di mana kita merasa bahwa semua yang ada di dunia ini, semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita itu ada di bawah kontrol kita. Ketika misalnya ada peristiwa yang ternyata kita anggap, oh itu di luar kontrol kita jadi menyalahkan diri kita sendiri. Nah, kalau self-blaming ini dilakukan secara terus-menerus, Aditers, maka ini dapat menyebabkan dampak yang sangat buruk pada kesehatan mental kita, di mana kita jadi merasa stres, jadi merasa terbelenggu pada rasa bersalah, kemudian jadi menyesal dan kemudian menghukum diri kita sendiri. Bahkan sangat mungkin kita jadi melakukan self-harm dengan tujuan untuk menghukum diri kita, dan juga sangat mungkin kita mengalami gangguan depresi. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa keluar dari perilaku senang menyalahkan diri kita sendiri? Ada beberapa tips yang dapat dilakukan. Yang pertama, cobalah untuk melihat sebuah peristiwa itu secara utuh. Mari kita lihat bersama-sama apakah memang benar hanya kita sendirilah yang punya andil dalam sebuah peristiwa, atau jangan-jangan ada faktor lain di luar sana yang juga berpengaruh. Yang kedua, cobalah untuk lakukan journaling. Karena dengan kita melakukan journaling itu, maka kita akan coba juga untuk belajar dari sebuah peristiwa. Dari peristiwa ini saya ambil hikmah apa ya? Atau juga kita juga bisa belajar tentang diri kita secara lebih utuh. Jadi kita nggak cuma melihat kekurangan kita aja yang membuat kita jadi punya justifikasi bahwa oh ya memang saya salah. Tapi kita juga bisa melihat bahwa ada kualitas-kualitas positif pada diri kita yang juga membuat kita jadi berpikir ulang nih, apakah memang benar saya yang salah atau bagaimana. Dan yang ketiga adalah cobalah untuk tilik kembali pandangan-pandangan atau keyakinan-keyakinan tentang diri kita. Jangan-jangan kita senang menyalahkan diri sendiri karena kita sudah punya pandangan yang buruk tentang diri kita, seperti itu. Yang selanjutnya, yang keempat adalah cobalah juga untuk belajar self-compassion. Kita belajar untuk mengasihi diri kita sendiri, agar kita juga jadi bisa belajar memaafkan diri kita, memaafkan masa lalu kita, dan menerima diri kita seapa adanya, seperti itu. Oke, Aditers, jadi memang kalau self-blaming ini merupakan sebuah respon yang sangat umum ya, ketika kita mengalami peristiwa yang tidak menguntungkan atau tidak menyenangkan. Akan tetapi kita juga perlu ingat bahwa di luar sana ada berbagai faktor yang dapat juga berpengaruh pada berbagai peristiwa yang kita alami dalam hidup. Jadi, mari kita sama-sama untuk latihan mengurangi menyalahkan diri sendiri. Gimana nih setelah dengar penjelasan dari psikolog Aditi? Jadi pengen cerita lebih? Yuk hubungi kita di sini.